Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prabowo dari jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian, program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Asal pendidikan saya S1 dari Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta, jurusan Teknik Mesin, dan S2 dari Universitas Diponegoro Semarang, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sekilas menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu tentang gambar teknik 1. Gambar teknik adalah suatu alat komunikasi antara perencanaan dengan pelaksanaan dalam bentuk bahasa gambar, yang nantinya diungkapkan secara praktis, jelas, mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Kompetensi yang dikembangkan nantinya dalam mengenalkan bahasa gambar teknik sesuai standar ISO. Dari mulai mengerti bahasa tentang gambar, peralatan gambar, ukuran dari suatu kertas, huruf dan angka, macam-macam garis, dan skala gambar, serta etiket, dan yang terakhir adalah proyeksi. Proses belajar mengajar di gambar teknik 1 ada 3 metode, yaitu dengan delivery, interaction, dan assessment. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, ada beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi dalam mengikuti perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa keterlambatan maksimal 15 menit. Jika mahasiswa tersebut melebihi waktu batas dari yang sudah ditentukan, maka diberikan suatu catatan kompensasi. Kemudian harus menjaga attitude pada saat perkuliahan berlangsung, dilarang menggunakan handphone, dan yang terakhir, mahasiswa harus menerapkan K3 dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran di gambar teknik 1, pertama memberikan teori tentang gambar teknik yang nantinya menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melakukan praktek. Yang kedua, memberikan job, yaitu gambar yang nantinya akan mereka gambar sesuai dengan standar ISO. Dan yang ketiga, nanti ada responsi per mahasiswa untuk mengetahui hasil dari pembelajaran atau teori yang setelah dia dapat. Dalam presentasi dan komponen penilaian, ada 3 hal yang nantinya akan saya ambil. Yang pertama dari nilai praktek, kemudian yang kedua dari sikap dari mahasiswa sendiri dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, pemahaman tentang teori gambar yang nantinya diterapkan pada job yang mereka dapat. Nilai praktek 60%, kemudian dari sikap 20%, kemudian dari yang ketiga yaitu 20%. Total semua ada 100%. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah gambar teknik. Selanjutnya akan kami demonstrasikan tentang mata kuliah gambar teknik, yaitu dengan job proyeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita jumpa lagi dalam mata kuliah gambar teknik. Kita nanti masuk di materi proyeksi. Sebelum kita mengawali kuliah, monggo silakan dari ketua kelasnya untuk bisa memimpin doa. Silakan Mas. Siap doa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Hari ini hadir semua ya. Baik, kita mulai lagi menginjak ke yang materi proyeksi. Sebelumnya kita untuk sebelum masuk ke materi ini tentang proyeksi, kita nanti mempunyai tujuan yang pertama, yaitu nanti mahasiswa mampu menggambarkan dari proyeksi itu sendiri. Kemudian nanti capaian dari pembelajarannya yang akan kita harapkan di sini, yaitu mahasiswa mahasiswa
mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian didasarkan pada kemampuan berpikir logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara pribadi. Nanti setelah kita materi kita munculkan, nanti kamu praktek menggambarkan apa sih proyeksi, kemudian bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Nanti kamu praktekkan langsung aja nih. Oke, yang berikutnya dari capaiannya mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan proyeksi. Jadi nanti setelah kamu menggambarkan, kamu bisa menjelaskan. Nanti kamu bisa menjelaskan bagaimana sih tentang proyeksi tersebut. Jadi pahami? Oke. Kita sebelumnya masuk ke tentang proyeksi. Proyeksi itu sendiri mungkin ada yang sudah tahu gambar proyeksi. Nanti gambar proyeksi sendiri bisa mengartikan ya. Dengan sepengetahuan saya, proyeksi itu gambar suatu benda yang dibuat rata atau menyata untuk berupa garis pada bidang kata. Betul, berupa gambar benda yang akan digambarkan kepada suatu benda media ke media, baik itu berupa garis, bidang, atau mungkin bahkan titik. Itu akan kita tuangkan ke dalam suatu bidang gambar. Nah, yang akan kita bahas proyeksi ada nanti ada dua macam, itu yang termasuk yang ortogonal tadi ya. Ortogonal itu ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Sudah tahu perbedaannya atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Monggo. Ya, monggo. Jadi bertanya perbedaan antara lambang proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Oke, ini sudah masuk ke materinya ya. Dari materi tersebut, proyeksi dibagi menjadi dua, Eropa dan Amerika. Dibedakannya di mana sih? Dari lambangnya sendiri itu sudah berbeda. Jadi nanti menentukan pada saat menuangkan ke dalam media gambar, kamu nanti dibedakan di proyeksinya adalah dari lambangnya, lambang dari proyeksi tersebut. Sudah bisa dilihat modulnya di nanti saya tampilkan. Nah, ini salah satu contoh kita pertama dari proyeksi Eropa atau dalam bahasa kerennya nih, first angle projection. Keren. First angle, pandangan dari yang pertama. Pandangan pertamanya proyeksi Eropa. Kita lihat contoh dari benda kerja yang sudah ada. Kita lihat dari pandangan depannya. Ini langsung kita proyeksikan ke suatu media yang nanti akan kita gambar. Intinya di sini ada bentuk dalam bentuk ke 3D ke 2 dimensi. Kalau dari contoh gambar yang sudah ada ini kira-kira bisa nggak membayangkan? Ada dua bagian yang di arsir hitam digambarkan seperti ini. Yang di arsir putih di sini tidak putih. Ini untuk membedakan bahwa ini bagian ini akan menonjol ke depan. Tetapi setelah digambarkan dalam suatu media data, dia akan rata, tetap terlihat rata. Nanti ada penggambaran yang untuk yang 3D-nya, kita masuk di vektorial untuk penggambaran tersebut. Tapi kita masuk yang ke proyeksi ortogonal dulu, yang proyeksi Eropa. Tadi pertanyaannya adalah lambangnya. Kita lihat lambangnya dulu. Atau sebelumnya ada yang mau mencoba menggambarkan? Saya Pak. Oke, silakan Mas. Proyeksi apa dulu ini? Eropa. Amerika. Nanti baru diartikan dari lambang tersebut, kita artikan dari arah pandangannya. Nanti bisa istilahnya dan kalian mengerti.
lagi. Ini Amerika, ada yang mau gambarkan yang keempat? Cuma Mas Fajar? Boleh? Ini gantian ya. Tulis atasnya proyeksi depan. Oke, Mas Fajar, dulu Mas Fajar. Kalau proyeksi Eropa. Kira-kira bagaimana? Yang lain ada yang kurang kah atau sudah cukup? Kita ke yang Eropa dulu ya. Ini punyanya Mas Fajar ya, Eropa. Kita dalam penggambaran yang perlu diperhatikan pertama bahwa lingkaran ini adalah menggambarkan dari ujung pada bagian ini dan ini kan. Dan ini nantinya harus sejajar bro. Pada bagian lingkaran ini dengan ini harus sejajar. Yang diameter yang luar, lingkaran luar juga harus sejajar dengan yang ini yang besarnya. Ya, ini juga sama. Sama karena pol. Oke, dan ini sama, tapi nggak apa-apa deh, udah kayak gini. Perbedaan antara proyeksi Eropa dan Amerika, kita lihat dari sudut pandang mana dulu nih? Yang tidak salah paham, dari sini kan, atau dari sini kan, atau dari depan. Otomatis gambar utamanya gimana? Kalau di modul nanti biar bisa membedakan. Nah, contoh dari gambar yang kalau bertumpuk contoh seperti ini. Nah, kalau kita lihat posisi depannya, posisi dari depannya, kita lihat seperti gambar yang ini. Berarti dari sini kan kita melihat arahnya, ya kan? Nah, kalau kamu bayangkan ini akan kamu tempelkan tembok. Nah, kira-kira pada bagian mana yang akan terlihat? Kan kayak kereta, ini enggak? Ketemunya seperti ini. Ya, nanti kalau kita lihat dari sisi sebelah sini akan berbeda lagi. Berarti akan terbentuk hanya ini. Nanti dilihat dari atas akan berbeda lagi. Nah, untuk membedakan, memposisikannya kita lihat dari gambar yang ada. Kalau kita lihat dari depan, terlihat hanya, nah ini, hanya kotak seperti ini aja, kayak kereta sepatu. Tapi kalau lihatnya dari samping sebelah sini akan terlihat seperti ini. Nah, penempatannya nanti biar jelas, kita akan contoh di sini, di mobil juga sudah. Kita lihat dari depan, kita tempelkan ke tembok blok. Nah, yang terlihat hanya kotak seperti yang saya sudah lihat tadi. Kalau dilihat dari samping, kalau dilihat dari atas, dilihat dari bawah, nah nanti penempatan pada proyeksi tergantung dari kuadrannya nanti juga menjadi gambar itu juga menjadi 4 kuadran. Sini ya kelihatannya, masih kelihatan.
nanti menggunakan kuadran. Di sini yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kalau kita nomor 1, 2, ini 3, 4. Nah, untuk membedakannya antara Eropa dan Amerika, kalau di kuadran pada proyeksi Eropa, penempatan ada di kuadran 1, 2, dan 4. 1 itu kalau bendanya kita lihat dari depan. Kuadran 2-nya di gambar sini ya, kita lihat dari samping. Kira-kira kalau seperti itu samping kanan atau kiri? Ini kita contohkan di sebelah kiri. Lihat dari kanan. Kira-kira kalau seperti ini dari samping mana? Mas, kanan, kita pompa kanannya sini ya. Kita lihat dari sisi sini. Pak, kenapa kok hitam semua? Yang sini kan tertutup. Kalau dilihat dari sana, dia nggak? Iya. Sini lebih rendah, sini lebih tinggi. Kita tulis ini dari kanan. Kemudian pada kuadran keempatnya kita lihat dari atas. Ini untuk proyeksi Eropa ya. Penempatan kuadrannya. Nah, pada proyeksi Amerika, kuadrannya masih sama Pak? Masih. Ini nanti kita mengumpulkan dari lambang, kemudian kuadrannya dari pandangan gitu ya. Jadi nanti kamu bisa membedakan. Contohnya tadi masih sama. Kalau kita lihat dari proyeksi Amerika, kuadrannya masih sama. 1, 2, 3, 4. Yang dipakai kira-kira kalau yang Amerika pada bagian yang sisinya, depannya posisi di mana? Digeser. Ini depan, ini dari samping, kanan kiri. Kalau nggak kanan pastinya kiri, yang kiri seperti itu ya. Ya kan? Kita pastikan kanan kiri. Tadi sudah kanan, berarti kita harus dari kiri. Terus berikutnya atas bawah. Ini gampangannya untuk istilahnya kamu menghafal dari titik kuadrannya ya. Proyeksi Amerika berarti depan, kiri, bawah. Jadi yang tidak terpakai di sini adalah kuadran 4. Kalau di proyeksi Eropa yang tidak dipakai adalah kuadran 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. 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 Pertanyaannya bagus nih. Sekarang kita lihat dulu pendapatannya. Contoh, kita lihat 3D-nya. Pak, boleh nggak saya menentukan pandangan depannya dari sini? Boleh. Pak, boleh nggak dari sini? Boleh. Dan itu pandang dirimu sendiri, istilahnya awal mula benda tersebut akan kamu lihat. Contoh, saya ada sedikit contoh
Harus nih seperti ini. Mungkin dari Mbak Afu akan menyatakan sisi pandangan depan dari sini. Mungkin Mas Mbak Hasan, nah pandangan depan dari sini boleh nggak? Boleh. Nanti tinggal penempatan pada posisi gambarnya ini nanti akan berbeda. Udah nggak? Nah ya. Jadi nantinya penentuan dari titik padang mau terserah dari istilahnya kalian untuk penentuannya dari mana. Nantinya jika benda itu apalagi kalau ini masih satu kerja Pak bahasanya. Kalau sudah assembly nanti harus kamu tidak boleh berubah. Misalnya saya berubah yang namanya ditumpuk. Ini pandangan depan sini, yang atas pun pandangan depan juga harus dari sini. Kalau kita bisa kita gambarkan dengan gambar yang berbeda, kalau sudah perpak pandangan depannya harus sama. Jadi nanti kalau digabung data tersebut masih dalam bentuk yang sama. Tapi kalau coba dengan berbeda, yang satu dari sini, yang satunya dari sini. Kalau digabung nanti malah jadi gangguan. Kalau sudah sampai di assembly, ya. Tapi kalau masih di part, ya penentuan titik awalnya di situ. Kita udah punya susah juga apa? Penentuan part dari mana ya, dari mana? Berarti 3 bulan di part. Nah kalau di part sudah bisa membayangkan untuk pipa seperti apa? Ini jadi pandangannya mau seperti apa ini? Pak boleh nggak dari sini? Boleh? Boleh nggak pandangan depannya dari sini? Kalau pandangan depannya dari sini kira-kira bentuknya seperti apa? Tidak boleh. Seperti ini kan? Ya, boleh? Boleh. Gitu. Gitu Mbak, bisa diterima? Bisa. Oke. Ini perbedaannya, kenapa kita kembali lagi ke laba? Ini dari kuadran, penempatan kuadrannya dari Eropa sama Amerika. Kemudian ini dari lambangnya, bisa membedakan dari kira-kira. Berarti patokannya di situ dari bulatnya atau dari kotaknya itu? Ini bukan ya kan? Kotaknya berarti kalau Amerika ini dilihat dari sisi kanan kiri, tadi kanan kiri, ya kan? Penempatannya di kiri. Kalau Eropanya penempatannya di sebelah samping kanan. Oke, bisa diterima? Nah, sekarang kita coba ke praktek. Praktek buku gambar sudah kamu siapkan? Sudah. Jika kamu siapkan, kamu gambarkan nanti dalam bentuk proyeksi Amerika dan Eropa. Seperti nanti kamu bisa kamu gambar, kamu kasih keterangan. Jangan lupa garis tepi kemudian etiket kamu buat. Oke? Bisa dimulai. Mungkin sebelumnya yang mau ditanyakan lagi. Cuk. Oke, sekarang silakan kamu ke Jok. Persiapan proyeksinya kamu gambarkan ke dalam buku gambar, nanti bisa segera kita koreksi, kamu bisa menjelaskan. Oke, tunggu.
Ya. Ini proyeksi apa? Amerika depannya mana? Depannya ini mana namanya? Depannya mana? A B C A, ya kan? A harusnya sebelah sini apa? Amerika sini kiri. Apa C, betul kan? Betul. Kemudian buat kuadran tiganya, mana kuadran tiganya? Harusnya di bawah depan E nya mana keterangannya kamu? Dapatkan bawah pandangan bawah ya, bawah. Oke, kalau dilihat dari bawah ya kotak aja. Sekarang yang proyeksi rupanya. Nah nanti juga isi garisnya ya kan, ini harus menyesuaikan ini garis satu garis lurus dengan yang pandangan depan. Kan di awal yang menyatakan di sini harus sejajar, ini dengan ini dengan ini ya. Ini proyeksikan yang itu juga sama ya, rupanya sudah benar ya. Tinggal di yang gambar bagian, berarti kamu yang Eropa tinggal bagian atasnya ya yang kurang pas. Oke, coba aku ya. Keterangannya Eropa depan samping apa ini? Ya udah ada keterangan. Kiri ini kanan, ini kan bedanya bisa memahami ya. Oke, garis itu yang lain. Ya, kualitasnya garis disesuaikan karena aturannya garis konstruksi, garis sumbu, kemudian garis tepinya ini kebesaran kita bisa sejajar ya, ini juga sama. Oke, mungkin cukup ya untuk yang diproyeksi. Itu yang lain juga monggo silakan. Tidak ada itu yang berkenan dipresentasikan. Oke. Untuk hari ini cukup. Saya akhiri. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.